Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tanjakan Emen, Selamat Jalan Sayang. Tahun 2016 mungkin menjadi tahun yang sangat berat bagi saya, di mana saya harus kehilangan orang yang paling saya sayangi, yang mau tidak mau, suka tidak suka, dan rela ataupun tidak rela, saya harus menerimanya. Manusia mungkin hanya bisa berencana, tetapi takdir Tuhan yang menentukan. Saya mempunyai seorang kekasih, sebut saja Nina. Maaf, nama saya samarkan. Mei tahun 2015, awal pertama kita berkenalan, kami bertemu di salah satu kafe yang berada di kota Bandung. Saat itu saya sedang ngumpul bersama sahabat-sahabat saya untuk sekedar ngopi, dan tampak saat itu Nina pun bersama teman-temannya melakukan hal yang sama seperti kami. Entah awalnya seperti apa, kami pun semua berkenalan, dan saat itu pun kami ngobrol dan ngopi bareng. Singkat cerita, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan kami semua memutuskan untuk pulang. Setelah basa-basi kita semua bubar jalan, tapi ada yang membuat saya heran ketika saya melihat Nina seperti kebingungan. Saya pun langsung menghampirinya. "Kenapa belum pulang? Teman-teman kamu yang lain kan udah pada balik. Apalagi nunggu yang jemput?" tanya saya saat itu. AA, iya nih, lagi nunggu Gojek, A. Teman-teman aku pada jauh, jadi pulangnya beda arah, jawab Nina. Oh ya, sedikit info, pada tahun 2015, Gojek masih terbilang baru beroperasi di kota Bandung. Dan itu pun masih jarang, belum seperti sekarang, sudah banyak abang Gojek atau aplikasi ojol lain di Bandung. "Emang rumah kamu di mana?" tanya saya. "Aku di LA," jawabnya singkat. "Udah dipesan Gojeknya?" "Kalau belum, yuk saya antar. Kebetulan kita searah," tanya saya sambil menawarkan diri. "Belum sih, A. Ini barusan baru mau pesen. AA ngajak ngobrol, jadi lupa deh. Hehehe." "Kalau aku nggak ngerepotin sih, boleh aja, A," jawab Nina sambil tersenyum. "Ya sudah, ayo aku anter ya. Tapi helmnya cuma satu, nggak apa-apa lah ya. Udah malam, jarang ada polisi ini," ajak saya, dan malam itu pun saya langsung mengantarkan Nina pulang. Singkat cerita, kami pun sampai di depan rumah Nina. Sempat dia menawarkan untuk turun dulu, tapi karena sudah larut malam, setelah bertukar nomor HP-nya, saya pun pamit untuk pulang. Esok harinya saya melakukan aktivitas seperti biasa, karena ini hari Minggu, jadi biasa saya pergunakan untuk bersih-bersih rumah atau hal lainnya selama ada waktu libur. Saat saya sedang asik di halaman belakang rumah, tiba-tiba ibu saya memanggil dari dalam. Saya pun menghampiri beliau. Setelah bertanya ada apa, ibu menghampiri sambil menunjuk HP saya yang sedari tadi berbunyi. Setelah saya lihat, ternyata ada panggilan masuk dari Nina. Wah, gak salah nih, Nina telepon. Aku kira seudah malam itu dia bakalan lupain. Gumamku dalam hati dan langsung angkat panggilan dari Nina. "Halo, Nah. Wah, ada angin apa nih telepon?" tanya saya. "Hai, pagi A Heru." "Iya nih, maaf, aku telepon kamu pagi-pagi. Aku ganggu kamu nggak, A?" jawab Nina. "Ah, enggak ganggu kok, santai aja Nin," jawabku. "Alhamdulillah deh kalau nggak ganggu. Aku cuma mau bilang makasih, karena semalam kamu udah nganterin aku pulang. Maaf, semalam aku lupa bilang. Soalnya buru-buru masuk ke rumah. Hehehe." "Oh iya, sama-sama. Ah,
kamu ada-ada aja. Nggak apa-apa kali, Nin. Aku ngerti kok. Yang penting kamu sampai rumah dengan selamat. Hehe. Jawabku yang sedikit agak gombal. Ye, kamu nih bisa aja ah. Kamu siang ini atau sore ada acara nggak? Kita makan di luar yuk. Hitung-hitung ucapan terima kasih. Tenang, aku yang traktir deh, tanya Nina. Waduh, mimpi apa nih aku semalam? Diajak makan sama cewek cantik, jawabku. Idih, ngegombal lagi dia. Hahaha. Seriusan nih, kamu ada acara nggak siang ini? Kalau siang kayaknya aku nggak bisa, Denin. Soalnya mau anterin pesanan catering ibu. Tapi kalau sore, aku free. Yaudah, kalau gitu nanti sore, kamu jemput aku ke rumah ya. Hehe. Pinta Nina saat itu yang langsung saya iakan. Singkatnya sore hari pun tiba, saya siap-siap dan langsung menjemput Nina ke rumahnya. Setelah sampai saya pun dipersilakan masuk. Tampak kedua orang tua Nina yang berada di dalam yang langsung saya hampiri untuk bersalaman. Sore pak, sore ibu, tanya saya yang sembari menyodorkan tangan untuk bersalaman. Sore juga nak. Wah, ada tamu rupanya, jawab ibu Nina. Dari mana temennya Nina? Atau pacarnya anak bapak nih? Tanya bapaknya Nina yang membuat saya kaget. Saya Heru pak, temennya Nina, jawabku. Temen apa temen nih? Kembali pertanyaan bapaknya Nina yang lumayan bikin saya deg-degan saat itu. Hus, si bapak mah kepo ah. Lihat tuh, si Herunya jadi malu kan? Potong Nina yang keluar dari kamar sembari tertawa. Pak, Bu, Nina izin keluar sebentar ya. Nyari makan di luar sama Heru, ucap Nina yang langsung saya teruskan. Iya pak, bu, kalau diizinkan saya mau ajak Nina keluar sebentar. Oh silahkan, gak apa-apa, tapi pulangnya jangan malam-malam ya, gak baik, jawab bapaknya Nina. Siap pak, jawab kami serentak dan langsung pamit untuk pergi. Sore itu pun kami jalan-jalan makan bareng, dan itu menjadi awal dari kedekatan kami. Hari dan bulan pun berganti, kami lalui dengan indah. Ya, terkadang ada saja selisih paham di antara kami. Mungkin itu hal biasa terjadi bagi yang sedang pacaran. Sampai kami pun sepakat memantapkan diri masing-masing untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Hari, bulan, dan tanggal pun sudah kami tetapkan. Yang kita sepakati di tahun 2016, bulan Februari kita menikah. 10 Januari 2016 adalah tanggal dan bulan di mana tragedi itu terjadi. Saya dan Nina berencana mengunjungi salah satu keluarga Nina yang berada di daerah Subang. Karena saat itu kita sama-sama bekerja, maka ditetapkanlah hari Sabtu 10 Januari karena kita sama-sama libur Sabtu minggunya. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Seperti biasa kami berpamitan pada orang tua. Seperti biasa kami berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke Subang, yang tidak lain adalah kakak dari bapaknya Nina. Karena beliau mengalami sakit stroke, sekalian kita jalan-jalan. Juga sekalian minta doa restu dari beliau dan menengok beliau. Pukul 10 pagi, saya dan Nina pun berangkat menggunakan sepeda motor. Saat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda atau perasaan apa-apa. Sama seperti biasanya. Terlihat dari Nina sendiri pun tidak menunjukkan hal yang aneh atau suatu firasat buruk. Cuaca yang saat itu agak sedikit hujan, tapi hanya gerimis kecil. Singkat cerita, siang itu kami sudah memasuki kawasan Tanjakan Emen. Terlihat jalan agak sedikit sepi. Ketika saya tepat di Tanjakan Emen, entah apa yang terjadi. Ketika di jalan menurun, saya melewati kendaraan di depan. Seketika saya dikagetkan oleh sosok yang tiba-tiba menyeberang.
Saya melihat dengan jelas sosok wanita tua dengan rambut putih, dengan baju lusuh melintas di hadapan saya. Karena kaget, saya langsung banting setir motor ke kanan. Tapi setelah saya sadar, ternyata di depan ada sebuah tikungan tajam. Sontak saya mengerem, tapi karena jalan saat itu licin akibat hujan, saya pun hilang kendali. Motor yang saya tumpangi melewati marka jalan, dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan terlihat mobil pick-up melaju sangat kencang. Saat itu saya mencoba menghindar, namun sayang saya terlambat dan brak. Tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Seketika pandangan saya menjadi gelap dan sempat saya tak sadarkan diri. Namun tak lama saya kembali sadar dan merasakan seluruh tubuh terasa sakit. Tapi saya tidak peduli dan langsung mencoba bangkit untuk mencari Nina. Tapi saya tidak sanggup untuk berdiri. Terlihat orang-orang berkumpul menghampiri saya dan menggotong saya ke pinggir jalan. "Pacar saya di mana, Pak?" tanya saya kepada orang-orang itu. "Sudah, AA-nya yang sabar ya. Yang penting AA-nya ke pinggir dulu," jawab salah seorang warga yang langsung menggotong saya ke pinggir jalan. Perasaan saya saat itu campur aduk dan khawatir mengenai keadaan Nina. Saya kembali mencoba bertanya kepada beberapa warga yang menggotong saya tadi. "Pak, maaf, pacar saya mana? Apa dia baik-baik saja?" Kembali para warga menjawab dengan jawaban yang sama yang semakin membuat saya tidak tenang. "Yang sabar ya AA-nya. Si tetehnya lagi ditolong sama yang lain." Belum berhenti rasa khawatir dan rasa penasaran saya, dan jawaban dari salah satu warga membuat saya kaget dan tak percaya. Seakan saat itu seperti mimpi buruk bagi saya. "Yang sabar ya, A. Yang ikhlas. Si tetehnya udah gak ada." "Maksud Bapak apa? Siapa yang udah gak ada? Mana pacar saya? Siapa yang lihat pacar saya?" Paksa saya kepada warga. Dan benar, satu warga lain memapa saya mendekati Nina. Tampak orang yang sangat saya cintai terlihat sudah tidak bergerak. Dan tampak beberapa daun pisang menutupi tubuh Nina. Dan terlihat darah segar mengalir di samping tubuh Nina yang bercampur dengan air hujan. Saya pun langsung menghampiri. Meski awalnya para warga mencegah, tapi saya tetap ngotot untuk menghampiri Nina. Dengan rasa sedih yang teramat sangat saya rasakan saat itu. Seperti ini hanya sebuah mimpi, namun ini nyata. Saya buka daun pisang yang menutupi tubuh Nina. Saya teriak sejadinya. Ketika saya melihat darah segar masih mengucur dari kepala Nina, dan langsung saya peluk. Saya menangis sejadi-jadinya. Dan tak lama polisi beserta ambulan pun tiba. Saya beserta jasad wanita yang paling saya cintai dibawa ke rumah sakit yang berada di daerah Subang. Sesampainya di rumah sakit, saya langsung dibawa ke ruang IGD. Entah dokter membius saya atau saya pingsan saat itu, kembali saya tak sadarkan diri. Esok hari, saat saya tersadar, saya sudah berada di ruang rawat inap. Terlihat sudah ada kedua orang tua dan kerabat saya berkumpul yang langsung menghampiri saya. Terlihat ibu menangis sambil memeluk saya, dan ayah saya menghampiri sambil berkata, "AA harus sabar, AA harus ikhlas. Si Teh Nina perempuan soleh, Allah sayang Teh Nina. AA harus kuat ya." Mendengar perkataan dari ayah saya, membuat saya kembali menangis, dan sesekali teriak karena tidak percaya dengan apa yang sedang menimpa saya dan Nina. Saya mencoba bangkit, namun rasa sakit saya rasakan di bagian kaki. Ternyata kaki saya patah. Terlihat salah satu kaki saya sudah dipasang alat penyangga. Saya pun menanyakan orang tua Nina, dan bapak saya menjawab kalau orang tua sedang mengurus jenazah Nina yang akan langsung dibawa pulang saat itu juga. Setelah pengurusan dan administrasi jenazah selesai, orang tua Nina menghampiri saya dan keluarga. Ini adalah sebuah kecelakaan
yang siapapun tidak akan pernah tahu kapan dan di mana itu terjadi. Mungkin ini takdir dari Allah, Nina harus berpulang dengan cara seperti ini. Saya dan keluarga insya Allah sudah ikhlas. Dan untuk Kak Heru yang tabah, harus ikhlas dan sabar. Ucap orang tua Nina kepada kami. Terlihat ibunya Nina sangat bersedih, yang langsung memeluk ibu dan saya. Sore hari proses keberangkatan kami ke Bandung pun berjalan lancar menggunakan 2 ambulan. Saya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, sementara pacar saya Nina langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Ada satu hal yang membuat saya saat itu sangat bersedih, karena kondisi saya yang tidak memungkinkan. Saya pun tidak bisa menghadiri pemakaman pacar saya Nina. Tapi orang tua dan keluarga saya yang lain hadir untuk mewakili. Saat itu saya pasrah dan berdoa kepada Tuhan, semoga orang yang paling saya sayang mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Hari demi hari saya lewati sangat hampa, dan rencana pernikahan saya dengan Nina pun hanya tinggal kenangan. Sempat saya hampir putus asa, tapi keputusasaan saya hilang saat tepat di 7 hari kepergian Nina. Di malam harinya, tepat pukul 1 dini hari, saat saya baru saja memejamkan mata, terasa seperti ada seseorang yang membelai-belai kening dan rambut saya. Saat saya membuka mata, awalnya saya kaget dan tak percaya dengan apa yang saya lihat. Terlihat sosok Nina duduk di ujung ranjang di atas kepala saya dengan tangan yang masih mengelus-elus rambut saya. Tampak terlihat Nina tersenyum ke arah saya sambil berkata, "Aa, jaga diri baik-baik ya. Jangan sedih lagi, Aa, yang sabar. Aku di sana pasti tenang. Maafin aku kalau selama dengan aku, Aa nggak bahagia. Maafin aku jika niat yang sudah kita rencanakan harus gagal. Nina sayang Aa. Nina pergi ya Aa. Aa harus kuat." Baru saja saya akan menjawab, sosok pacar saya Nina sudah tidak ada. 3 bulan berlalu dan saya sudah kembali pulih. Seperti biasa, saya pun langsung bersilaturahmi ke rumah almarhumah pacar saya. Singkatnya, saya diantar oleh kedua orang tua almarhumah menuju ke makam Nina. Di sana, saya tidak bisa membendung kesedihan. Saya berdoa dan meminta maaf kepada orang tua Nina. Setelah hari kejadian itu, saya menganggap mereka adalah orang tua angkat saya. Bahkan sampai sekarang, jika ada waktu dan tidak sibuk dengan pekerjaan, pasti saya sempatkan 1 bulan sekali untuk bersilaturahmi, mengunjungi rumah orang tua Nina, dan nyekar ke makam Nina. Meskipun sekarang saya sudah mempunyai istri, yang alhamdulillah istri saya mengerti. Itulah cerita pengalaman dari Bang Heru yang menurut beliau tidak akan pernah beliau lupakan sampai kapanpun. Jangan lupa untuk memberikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.